Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kita, yaitu terkait analisis biaya volume laba atau cost volume profit sebagai alat perencanaan manajerial. CPV atau cost volume profit ini adalah alat untuk perencanaan dan pengembalian keputusan, di mana CPV ini akan membantu manajer memahami hubungan perubahan cost dan volume penjualan terhadap keputusan manajemen. Kemudian manfaatnya juga dapat menentukan harga jual, merencanakan laba, menentukan bauran penjualan, dan memaksimalkan penggunaan fasilitas produksi. Selanjutnya adalah kalau kita baca dari artikel Martusa dan Putri 2010, dia menjelaskan bahwa CVP ini adalah digunakan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Dengan demikian, titik berat dalam CVP ini adalah sampai sejauh manakah perubahan biaya, volume, dan harga jual dapat mempengaruhi laba perusahaan. Jadi karena tadi judulnya, metodenya adalah cost volume profit, dia adalah mengukur, analisis ini adalah untuk mengukur bagaimana manajer nantinya bisa melihat sensitivitas daripada biaya terhadap laba. Jadi kita selalu menghadapi kendala yang nggak mungkin biaya yang kita proyeksikan itu selalu tetap, pasti ada kenaikan ataupun penurunan. Sedangkan keputusan manajerial untuk mempertahankan konsumen itu dibutuhkan secara cepat, sehingga jangan sampai keputusan dari peningkatan biaya yang terjadi dalam perusahaan itu akhirnya menyebabkan penurunan daripada laba. Karena semakin tinggi beban kan pendapatan berkurang, sehingga laba juga akan berkurang. Nah, untuk itu alternatif-alternatif yang dapat digunakan oleh manajemen terkait dengan bagaimana dia bisa menentukan sejauh mana laba itu bisa turun ataupun sampai sejauh mana biaya itu bisa disimulasi supaya laba tidak terlalu banyak dia berkurang. Kemudian keputusan dalam implementasi CVP ini adalah menentukan unit yang dihasilkan, memisahkan biaya menjadi komponen tetap dan variabel. Kita pasti sudah sering juga mendengar tentang BEP atau break even point atau titik impas dalam unit. Titik impas ini adalah nilai total pendapatan sama dengan total biaya, di mana laba sama dengan 0. Langkahnya yaitu menentukan titik impas dan menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang ditargetkan. Analisis break even point ini adalah digunakan melalui laporan laba rugi adalah alat untuk mengorganisir biaya-biaya perusahaan ke dalam kategori tetap dan variabel. Ada dua pendekatan dalam analisis BEP, yaitu pendekatan laba operasi dan pendekatan titik impas. Yang pertama, pendekatan laba operasi. Pendekatan laba operasi ini rumusnya adalah laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap. Laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah unit terjual dikurangi total biaya tetap. Nah, untuk mempermudah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Whittier Company memproduksi mesin pemotong rumput dengan memproyeksi laba rugi sebagai berikut. Penjualan 1000 unit dikali 400, harganya adalah 400.000. Jadi pendapatannya diperkirakan adalah 400.000 dikurangi dengan beban variabel yaitu 325.000, maka margin kontribusinya adalah 75.000. Dikurangi dengan beban tetap 45.000, maka laba operasi yang diperoleh adalah 30.000. Untuk itu pertanyaannya adalah tentukan berapa unit yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas. Kita lihat bahwa karena masih ada laba operasi sebesar 30.000, maka itu belum mencapai titik impas. Kita tadi sudah jelaskan bahwa impas itu ketika laba operasi sama dengan 0. Bila kita masukkan dalam rumus, maka penyelesaiannya adalah persamaan laba operasi. Kita akan cari laba operasinya sama dengan 0 dikurangi sama dengan 400 kali unit
unitnya karena tidak diketahui, maka 400 harganya kali unit dikurangi 325 biaya variabel kali unit dikurangi 45.000 biaya tetap, sama dengan 400 kurangi 325, 75 kali unit dikurangi 45.000. 75 kali unit sama dengan 45.000, sehingga unit adalah 45.000 bagi 75 ketemu 600. Kalau tidak percaya bisa dicoba, yaitu penjualan 600 unit kali 400 harganya ketemu 240 dikurangi beban variabel 195, 325 kali 600 unit sama dengan margin kontribusi 45 dikurangi biaya tetap 45, maka ketemu laba operasi 0.